Welcome to Tackle Bebas Trivia World Cup Edition. Let's go. Ya, seperti yang kita tahu, di depan saya sudah ada dua peserta yang kayaknya udah akrab di layar kaca para pemirsa pecinta sepak bola. Ada Malik Wildan di sini. Let's go. Dan halo. juga ada Bungkus Naini dan Mas Gus. Mas Gus. Ini lebih ke guru gembul juga jadi satu. Jadi kayak gini nih. Jadi mulai perkenalan dulu dari kedua peserta. Mungkin dari Malik Wildan, Apa Persijap Iki Jeporolet. Jeporolet. Boleh perkenalan dulu. Yoi, gua Malik Wildan. Apalagi udah? Nggak harus, orang udah pada tahu ya. Enggak juga. Ya udah gitu aja. Kasih satu statement yang bagus dong tentang Satu statement apa nih tentang bold statement tentang apapun, mau bola, mau lokal. Iya, kan gua bilang tuh apa namanya pas sebelum kesini. Ya. Kalau Cristiano Ronaldo nggak dilatih sama Alex Ferguson, itu cuma jadi orang Portugal biasa doang. Wow, ini bold statement. Ayo, jurnalis senior, jangan mau kalah kamu. Langsung dari sisi kiri saya ada Rifki Maulana. Iya. Boleh perkenalan dulu, Rifki, kamu fans apa ini? Kebetulan fans Chelsea. Fans Chelsea. Terlihat dari sisi rohisnya sih ada ya. Apa emang apa hubungannya? Nggak apa-apa. Biasanya sangat Islami fans Chelsea ya. Iya. Ya, coba dong kasih satu statement tentang seberapa benci Anda dengan Arsenal. Coba. Enggak. Apapun statement. Semua manusia benci. Iya, coba. Satu statement tentang sepak bola aja. Yang bold statement. Chelsea 2004-2005 itu lebih baik daripada Invincible Arsenal 2003-2004. Wah. Yang kebobolan 15 gol. Drogba ya. Iya, kebobolan Boleh dikit. Ya, tuh. Cuma kurang di ini kurang di highlight. kurang di highlight ya karena Karena underrated. Setuju gak? Meskipun yang ngalahin Arsenalnya MU ya. Iya di Iya. Tanya. Sebenarnya bisa invincible ya. kalau City enggak ini. Oh. Penaltinya tuh kalau ada VAR itu Iya. enggak penalti tuh. Oke. Iya. Udah pemanasannya, kita langsung aja. Kita bacain rulesnya ya pelan-pelan ya. Jadi rulesnya adalah pertanyaan masing-masing akan mendapat 3 pertanyaan secara bergantian. Jika jawaban salah maka bisa di rebound oleh lawan. Oh. Pertanyaan akan dibacakan 2 kali. Waktu menjawab selama 10 detik sejak pertanyaan selesai dibacakan untuk kedua kalinya. Atau sejak host memutuskan siapa yang menjawab. Jadi gue akan ulang 2 kali, 10 detik dimulai. Jadi kita mulai dari coin toss dulu. Ada gambar, ada angka. Dari Silakan. Angka. Rifki, oke. Angga, Gambar. berarti lu gambar ya. Ya. Weh. Gambar. Tadi siapa yang gambar? Gue lupa nih. Angka gambar. Lu. Saya gambar. Oke, jadi lu mau milih lu duluan atau Mas Rifki duluan yang mau mulai? Rifki aja dulu. Oke, pemanas. Oke, kita mulai aja. Oke, pertanyaan pertama. Sebentar ya. Pemain dengan nomor punggung 10 Timnas Jerman di Piala Dunia 1994 adalah, saya ulang lagi sekali lagi ya. Pemain dengan nomor punggung 10 Timnas Jerman di Piala Dunia 1994 adalah 10 detik dari sekarang. Pas. Nggak mau nice try? Oh, net try ya. Nice try aja. Oliver Neville. Oliver Neville. Olivier Giroud dan Gary Neville jadi satu nih. Jawabannya salah. Ya benar, ada tapi. Boleh Malik Wildan rebound. 94 tuh Amerika ya. Iya. Berarti 9. Nih coba Nasra ya. Gue juga belum lahir soal 94. 94 Abis. Nice try aja. ini Jurgen Klinsmann. Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah Lothar Matthäus. Wah, langsung pada Lothar Matthäus ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di fase grup Piala Dunia 2018 ada 2 negara yang gagal mendapatkan poin sama sekali di fase grup. Sebutkan salah satunya. Ada 2 nih, sebutin satu aja. Saya ulang lagi. Di fase grup Piala Dunia 2018 ada 2 negara yang gagal mendapatkan poin sama sekali di fase grup. Ada 2, sebutkan satu aja. 10 detik dimulai dari sekarang. Mesir. Jawabannya benar, Mesir. Gila, emang ada 2 ya. Yang pertama ada Panama dan juga Egypt.
Ya, betul. Lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Guru Gembul. Selain selain Zidane, salah satu pencetak gol kemenangan Prancis di final Piala Dunia 1998 adalah Emmanuel Petit. Bermain di klub apakah Petit saat itu? Saya ulang lagi ya. Selain Zidane, salah satu pencetak gol kemenangan di final Piala Dunia untuk Prancis adalah Emmanuel Petit. Sebutkan bermain di klub apakah Petit saat itu? Boleh jawab? Nggak boleh. Oh, dia dulu. Rebound dulu. 10 detik dari sekarang. Arsenal. Dan jawabannya benar, Arsenal. Oh. Gila 2-0, tidak diragukan lagi jurnalis senior satu ini. Wildan, Oke. siap remontada? Harus. Wah, 2-0. ini dia. Tertinggal nih. Lanjut. 3 pertanyaan untuk Wildan. Pemain dengan nomor punggung 10 Timnas Italia di Piala Dunia 2010 adalah Alberto Aquilani. Yakin? Saya lock. Iya, coba. Jawabannya salah. 10. Silakan, Mas Rifki Maulana. Ya, 10 detik. guys. Natale. Nama lengkap? Antonio Di Natale. Dan jawabannya benar, Antonio Di Natale. 3-0, bro. Gimana pun, bro. Gimana pun. 3-0. Keren, aura rohisnya sangat terasa di sini, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Wildan bisa, masih ada babak kedua ya, nanti bidding ya. Di fase grup Piala Dunia 2022, baru banget nih. Negara mana yang tidak mendapatkan poin sama sekali? Saya ulang sekali lagi. Di Piala Dunia 2022 fase grup, negara mana yang tidak mendapatkan poin sama sekali? Qatar. Yakin? Iya. Salah. Arab mungkin. Arab. Arab Saudi. Rebound dijawab dengan Arab Saudi. Jawabannya adalah salah. Saudi menang lawan Argentina. Lawan Argentina awal-awal. Iya. Dan jawaban yang benar adalah negara yang saya sangat pengen ke sana, Kanada. Oh, Alfonso Davies. John Hartman. Arab lupa. Nih. Lawan Messi yang Iya. libur nasional. Karena Qatar terakhir menang lawan Kayak seri. Seri ya dia. Iya. Oh iya, ada poin bener. Kanada. Oke, Wildan, pertanyaan terakhir di babak pertama untuk Malik Wildan. Laga Inggris versus Portugal di perempat final Piala Dunia 2006. Dimenangkan Portugal lewat adu penalti. Pertanyaannya, klub mana yang menyumbang pemain yang gagal penalti paling banyak di pertandingan tersebut? Far dulu. Sorry. Qatar tadi ya. Qatar 0 poin. 1 poin untuk Wildan. Wow. Iya, setahu gua. Ya. Qatar tuh nggak ada Oke. poin. After a review, ternyata di babak sebelumnya Wildan berhasil mendapatkan poin karena Qatar juga tidak mendapat poin sama sekali di fase grup. Jadi skornya adalah tetap 3-1 ya, tetap Tapi yang- masih bisa yang remontada. selanjutnya susah tuh pertanyaan. Oke. Pertanyaan ketiga, Malik Wildan. Oke. Di babak pertama ini pertanyaan terakhir. Laga Inggris versus Portugal di perempat final Piala Dunia 2006 dimenangkan Portugal lewat adu penalti. Pertanyaannya, klub mana yang menyumbang pemain? Klub mana yang menyumbang pemain yang gagal penalti paling banyak di pertandingan tersebut? Klub mana? Pemain dari klub mana nih yang paling banyak menyumbangkan yang gagal penalti? Yang gagal 2006. 10 detik dari sekarang. Portugal ada Carvalho. Ya, waktu habis. Wildan bisa nyebut apa aja? Klub mana? Klub apa? Chelsea deh. Yakin? Iya. Jawabannya salah. Oke. 10 detik. MU. Jawabannya salah karena yang paling banyak menyumbangkan gagal penalti adalah Liverpool, Gerrard dan juga Jamie Carragher. Tipis banget. Dan skor sementara di babak pertama ini berhasil dimenangkan oleh Rifki Maulana dengan skor 3-1. Gila. Oke. Jadi gua akan bacain peraturannya, simple aja. Di awal ronde peserta dengan total poin lebih sedikit bisa menentukan bidding duluan atau dilempar. Yang dipersilakan menjawab adalah yang biddingnya lebih besar.
Jadi misalnya 7 pemain Chelsea, Hmm. dia berani 8, lu 9. Nah 9 lu, dia udah nyerahin ke lu. Nah Oke. itu lu yang jalan. Iya. Jika jawaban salah, bisa dilakukan rebound dengan jumlah bidding yang sama atau lebih besar. Jadi tetap 9. Kalau misalnya lu nggak jawab, dia akan tetap 9. Kecuali dia mau 10 gue bisa nih. Nah, dia itu akan jalan. Waktu menjawab hanya 30 detik. Jadi dipikirin baik-baik. 10 detik untuk mikir, 10 detik untuk menjawab, 10 detik untuk menyesali kalau salah jawabannya. Boleh. Oke. Mali Wildan. Ini pertanyaan pertama, ada bobotnya 6 poin. Dalam 30 detik, sebutkan 6 pencetak gol saat Portugal menghempaskan Korea Utara 7-0 di Piala Dunia 2010. Saya ulang sekali lagi. Dalam 30 detik, sebutkan 6 pencetak gol saat Portugal menghempaskan Korea Utara 7-0 di Piala Dunia 2010. Berani berapa? Bobotnya ada 6 poin. Jatuh ini. Bobotnya ada 6 poin. 3 deh. 3 2010 ya. Berarti ngebit 4 deh. 4. Mau nambah? Kalau dia salah akan ke Anda reboundnya. Salah satu aja udah gagal, 3. tidak akan mendapat tetap 3 ya. Berarti akan Wildan akan menjawab, kalau dia gagal menjawab akan tetap 4 jawabnya. Iya. Oke. 4 pemain yang mencetak gol saat saat Portugal menghempaskan Korea Utara 7-0 di final Piala Dunia 30 detik dari sekarang. Cristiano Ronaldo, terus Raul Meireles, Thiago Mendes, Simao. Empat Iya. ya. 4 Dikunci jawabannya? Si aja. Dan jawabannya benar! 4 poin. Gila, bro. Setelah menjadi imam di depan tadi dia langsung berhasil mencetak gol. Gila, sabar sih. Masih santai. Wildan masih bisa comeback nih. Skor sekarang 7-1 dimenangkan oleh Rifki Maulana. Gila, ini skor Jerman lagi berarti ya? Iya. Jerman. Bener. Oke, Wildan. Yuk. Sekarang bobotnya 8 poin. Sebutkan 8 juara grup di Piala Dunia 2018. Totalnya ada 8. Mau ngebit berapa? 8 juara grup 5. 5. 2018. 2018. Coba 6 deh. 6. Wah, Sikat bang. dia mulai main pragmatis nih dia nih. Pragmatis. Boleh. Iya, dia harus 6 juga. Oke, 6. Mau Wildan apa mau 7? Mau gua bisa 8. 2000 berapa tadi? 2018. 18 Rusia. Enggak, tetap di 5. Tetap di 5. Tetap di 5. Dan Wildan akan menjawab 6 kalau misalnya dari Rifki akan salah ya. Oke. 30 detik. Juara grup Piala Dunia 2018 dimulai dari sekarang. Rusia, Prancis, Kroasia, Belgia, Swedia, Spanyol. Yakin? Mau di lock? Oh, sorry, yang Spanyol ganti Portugal. Yakin mau di lock? Iya. Jawabannya salah. Wildan? 6 tadi ya Bang ya? Benar ya? 6 ya? Tadi lu ngebit 6 ya? Benar ya? Iya 6. 6. Oh, iya. Wildan, 6 juara grup Piala Dunia 2018. 6. Dimulai 30 detik dimulai dari sekarang. Brazil, Inggris. Brazil, Belgia, Swedia, Rusia, sorry. Apa lagi ya? Argentina. Satu lagi sebentar. Ya, waktu habis. Boleh satu lagi apa? Satu lagi
Satu lagi itu oke, selesai. Selesai. Jawabannya salah. Karena 8 juara grup di Piala Dunia 2018 adalah Uruguay, Uruguay. Siang guys. Spanyol, Oh iya kalah ya. Spanyol tadi udah benar tapi diganti. Prancis, Kroasia, Brazil, Swedia, Belgia dan juga Pablo Escobar, Kolombia. Oh yang sama Jepang ya. Oh iya. Yang sama Jepang. Pablo ya. Escobar ya. Yang fair play. Sama poinnya ya. Iya. Wildan, masih ada kesempatan untuk remontada di sini karena bobot pertanyaan selanjutnya ada 8 poin. Harusnya gampang ya. Ya, dan menjadi terakhir juga. Tuh skornya sekarang 7-1. Wildan bisa comeback kalau misalnya dia bisa. Iya, 6 kita akan ada apa nanti ya? Kita rahasia itu. Jadi, bobotnya 8 poin dari Piala Dunia 1994 sampai 2022 dalam 30 detik. Berani berapa sebutkan nama bola Piala Dunia? Bobotnya ada 8. Dari Piala Dunia 94 sampai 2022 sebutkan nama bola Piala Dunia dalam 30 detik. 5 nggak membuat Anda nggak bisa comeback loh. Berarti berapa? Harus Minimal 6 ya? 6. Dari tahun berapa? Dari tahun 94 sampai 2022. Dari 94 sampai 2022. Oh, iya 6. 6. Oke. Oke, 6 akan menyamakan kedudukan. Ya. Oke. Dan ini ada 8. Siapa tahu 88 ya. Saya hafal nih. 6. Saya yang membuat bola itu dari 94. 6. Pas. Pas. Oke. Wildan, 30 detik. Sebutkan sebutkan nama bola Piala Dunia dimulai dari sekarang. 98 Tricolore, 2002 Fevernova, 2006 Tim Hayes, 2010 Jabulani, 2014 Brazuca, 18 Tengo 18, 2022 itu aduh gue bentuknya aja lupa. Gue udah tuh 6 tapi. Udah 6. Udah 6. Benar ya? Iya. Apakah remontada? Jawabannya sayang sekali Wildan. Salah. Padahal hampir benar. Tapi kita coba ya. Siapa tahu dia mau nice try nih. Coba ya, 6. Sang pembuat bola dari Brebes ini. Boleh Mas? 18 tuh apa ya namanya? 2022 Al Rihla. 2018 Telstar. 14 tadi Brazuca. 2010 Jabulani. 2002 Fevernova. 98 Tricolore. Jawabannya benar. Gila. Gila Rifki Maulana. Dibantu jawaban. 13-1. Bobot 8 poin. Jawaban yang sebenarnya adalah totalnya ada 8. 18 tuh. Tadi hampir benar Wildan. Iya. Ya 94 Questra. 98 Tricolore benar. 2002 udah benar. 18 yang salah. Fevernova ya. Ada juga 2006 ini 18 adalah Telstar. Tahu Telstar. 2006 Temgis, I don't know how to pronounce. Yang dua-dua tuh ya. 2010 Jabulani itu paling easy kayaknya, paling memorable buat orang-orang. 2014 Brazuca, 2018 Telstar, 2022 itu Al Rihla di fase grup dan Al Hilm itu di semifinal sampai final. Dan di skor ini berhasil memporak-porandakan Malik Wildan dengan skor 13-1 untuk Rifki Maulana. Gokil. What a match sebenarnya. Om Kus. Gila. Selamat datang di Tackle Bebas Trivia Turnamen Round of 16. Kali ini mempertemukan Hifzullah dan juga Bayu Ajianto. Perkenalan diri dulu ya mungkin ya. Hifzullah dulu, dari mana dan mendukung klub apa? Panggil aja Zula dari Tebet, sekarang domisili fans Manchester City dan Persija. Wow, rela ngelihat Persib hat-trick.
musim ini? Oh no, tentu tidak. Lebih rela Borneo yang juara. Iya, karena Persija udah tidak bisa mengejar. Ya. Secara matematis masih bisa lah ya. Ya. Iya, paling menang nanti di GBK mungkin. Amin. Ya, kira-kira kan kemarin gue udah minta ada unpopular opinion about football. Boleh dikatakan di kamera. Oke. Kalau dari gua Subasa Ozora bilang bola adalah teman. Kalau kata gua sepak bola adalah jalan ninjaku. Wih, jalan ninja katanya. Dan penantangnya ada Bayu Ajianto. Luar biasa, glory. Man United. Man United King ini MU. fans Man United dan bukan kebetulan juga. Iya. Belakangnya Yoi, United. Langsung Cocok emang. gitu. Dan bajunya Norwich. Iya. Temu Puki. Bukan. Enggak. Taunya cuma Temu Puki doang soalnya. Ya, Bayu Ajianto dari mana? Gue dari Bogor. Dari Bogor. Bogor. Sehari-hari Kerja di Jakarta. Kerja di Jadi Jakarta. Sekalian pulang gitu. pulang Pulang kerja. dari Jakarta, tapi Nah. nanti pulangnya ke Bogor. Bogor. Mudah-mudahan nggak cuman numpang lewat ya di sini ya. Aman. Bogor masih banyak soalnya, masih rame KRL-nya gitu. Aman. Tadi sama seperti Zula, boleh sebutkan unpopular opinion about football. Menurut gue sepak bola tuh olahraga yang paling gak fair ya. Karena tapi itu yang bikin menarik. Karena yang terbaik tuh belum tentu menang gitu. Oke, luar biasa. Meskipun Liga Inggris yang terbaik City menang ya. Kayaknya. Amin. Ya. Ya, kita akan langsung mulai saja. Oke, untuk yang babak pertama akan ada coin toss terlebih dahulu. Hifzullah dan juga Bayu. Karena Bayu yang jauh boleh dia pilih ya. Siap. Mau angka atau Garuda? Garuda dong. Garuda. Garuda. Oke, berarti Angka. Zula angka ya. Siap? Garuda. Oke. Garuda mau main duluan atau lempar dulu ke Zula? Main dulu lah. Main dulu. Oh, benchmark. Benchmark. Ya kan, ngasih mental, tekanan mental. Ini dia ya. Soal terkait Piala Dunia. Babak pertama, Hifzullah versus Bayu Ajianto. Let's go. Oke, pertanyaan pertama untuk Bayu. Negara yang disingkirkan Italia pada perempat final Piala Dunia 2006 adalah, saya ulangi sekali lagi, negara yang disingkirkan Italia pada perempat final Piala Dunia 2006 adalah 10 detik dari sekarang. Portugal. Portugal. Kunci jawabannya? Iya. Jawabannya salah. Oke, kesempatan rebound untuk Zula. Langsung saja 10 detik dari sekarang. Negara yang dikalahkan Italia di perempat final Piala Dunia 2006. Spanyol. Spanyol. Kunci? Jawabannya salah. Karena yang benar jawabannya adalah Ukraina. Ya, skor masih 0-0 ya. Dan sekarang pertanyaan kedua untuk Bayu Ajianto. Siapa pemain yang mencetak gol pertama di edisi Piala Dunia 2010? Ya, ini ikonik ya. CPW Sabalala. CPW Sabalala, nggak perlu pakai bel sebenarnya ya. Ya, oke. Jawabannya betul. Wah, luar biasa. CPW Sabalala. Dia jogetnya gini soalnya. Iya, ada Peter Duri kan. Iconic. Ini kan ada ikoniknya kan, Sabalala, Sabalele yang Oke, 1-0 untuk Bayu Ajianto. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir untuk Bayu Ajianto. Pelatih timnas Portugal di Piala Dunia 2014 adalah 10 detik. Pelatih timnas Portugal 2010. Nice try. Habis waktunya, nice try. Luis Felipe Solari. Luis Felipe Solari, jawabannya salah. Di rebound Zula. Jorge Mendes. Kunci jawabannya? Jawabannya juga salah. Yang benar adalah, sebut namaku 3 kali. Bento. Paulo Bento. Ya, oke. Skor sementara 1-0 untuk Bayu Ajianto. Ya, ini dia. Sekarang kita akan beralih ke Zula. Kesempatan untuk membalikan keadaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama,
Negara yang disingkirkan Jerman pada perempat final Piala Dunia 2006 adalah 2006 Jerman mengalahkan siapa? 10 detik dari sekarang. Inggris. Inggris, saya kunci jawabannya? Ya. Jawabannya salah. Bayu Ajianto silahkan meribon 10 detik dari sekarang. 2006 perempat final Jerman menyingkirkan siapa? Swedia payung sebelum hujan. Bukan ya. Jawabannya salah. Yang benar adalah Argentina. Ya. Kala itu Jerman mengalahkan Argentina. Jerman dipimpin oleh Sebastian Schweinsteiger. Argentina Messi baru main tuh. Oh iya. Lupa lagi. Pertanyaan kedua. Siapa pemain yang mencetak gol pertama di edisi Piala Dunia 2022? Edisi pertama pertandingan pertama di 2022. Main Arab Saudi siapa itu? 10 detik dari sekarang. Ali. Terlalu pasrah ini. Ali. Siapa tahu ada Ali kan? Ali. Jawabannya salah ya. Ya. Dan coba jawaban dari Bayu Ajianto 10 detik dari sekarang pencetak gol pertama. Lawan Qatar ya, lupa lagi siapa lagi. 2022. Nih. Cukup terkenal. 10 detik. Habis waktunya, langsung jawab. Nice try. Messi. Lionel Messi. Sayangnya Lionel Messi tidak pernah memperkuat Ekuador. Oh iya. Karena lawannya adalah Ekuador. Ener Valencia. Aduh, Valencia ya. Lupa Yeah. lagi. Ali Red History. Ali Grombol Ali ada. Pertanyaan terakhir untuk Zula. Pelatih timnas Italia di Piala Dunia 2010 adalah, masih baru nih, 2010. Italia 2010. 10 detik dari sekarang. Waktu habis, langsung jawab. Pelatihnya 3, 2, 1. Waktu habis. Langsung di rebound oleh Bayu Ajianto. 2010. 10 detik. Kayaknya Marcelo Lippi ya. Saya kunci jawabannya. Iya. Jawabannya benar. Wow, luar biasa. Marcelo Lippi masih melatih setelah menjuarai di 2006. Wah, skor sementara 2-0 untuk Bayu Ajianto. Apakah akan terjadi remontada di babak yang kedua? Babak kedua ini ada bidding bobot 7 poin. Sebutkan semua pencetak gol final Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Prancis. Waktu normal dan juga penalti. Mau berapa biddingnya? Final Piala Dunia 2022. Tadi berapa? 7 ya? 7. Totalnya semua 7 yang mencetak gol. Berarti ada yang mungkin lebih dari Gue 5 deh, coba deh. 5. Iya. Berani 5 termasuk penalti ya. Iya. Mau bidding lebih besar? Udah besar nih, standarnya 5 nih. Dari total poin 7. 6 deh. 6. Iya. Lawan atau lepas? Apa-apa. Lepas. Oke. 6 poin, 30 detik dari sekarang. Alvarez, Lionel Messi, Mbappe, terus Dybala, Angel Di Maria, Griezmann. Angel Di Maria, Griezmann. Jawabannya salah. Berarti harus 6 juga Iya. kalau mau mendapatkan poin di pertandingan kali ini. Silahkan. Waktu 30 detik dari sekarang. Dybala, Messi, Angel Di Maria, Mbappe, Montiel, Alvarez. Jawabannya salah. Hanya satu yang Alvarez salah. itu ya? Alvarez tidak mencetak gol. Gue lupa ya Alvarez. Ya. Siapa ya? Alvarez tidak mencetak gol. Ada Randal Kolomwani, walaupun dia gagal ya, tapi di adu penaltinya dia mencetak gol. Gue gak kepikiran itu. Dan Leandro Paredes. Tipis untuk tadi menang telak ya, hampir saja. Oke.
Pertanyaan berikutnya, Bobot 8 poin, mau bidding duluan atau mempersilahkan dia bidding duluan? Mas duluan. Oh, bidding duluan ya. 8 poin. Dari Piala Dunia 94 sampai 2022. 94 sampai 2022 ada 8 edisi. Sebutkan top skor tiap Piala Dunianya. Berani berapa? Top skor 8 ya? 8 dari 94 sampai 2022. Baru-baru aja mungkin atau mau berani berapa dulu? Tes ombak. Top skor ya. Langsung angka dulu. 3 deh. 3 dulu. Zula mau melebihi atau melempar saja? Lempar saja. Biarin aja. Biarin aja. 3. Wah, cukup mudah ya 3. 30 detik dari sekarang. Top skor Piala Dunia 94 sampai 2022. 3. Mbappe, Siapa? Mbappe siapa? Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Diego Forlan, Diego Forlan. Miroslav Klose. Miroslav Klose. Mau saya kunci? Kunci. Oke, saya kunci ya. Jawabannya salah. Mau di rebound 3 atau mau lebih? Kalau mau memperlebar jarak atau cukup 3 aja? 3 aja. Apa? Siapa aja? 3. 30 detik dari sekarang. 2022 Mbappe, kemudian Miroslav Klose, terus yang ketiga Muller siapa? Thomas atau siapa? Thomas Muller. Mau dikunci jawabannya? Kunci. Jawabannya benar. Wow! Comeback. Yeah, come on City. Wow, ini dia comeback. Benar, Miroslav Klose, Thomas Muller dan Kylian Mbappe. Ada Ronaldo juga di situ, Davor Suker. Tidak ada nama Diego Forlan. MVP. Iya. Iya. James Rodriguez kalau mungkin ingat dan Harry Kane di 2018. Oke, skor sementara 3-2. Comeback Hifzullah sementara ini. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bobot 8 poin. Karena Bayu yang tertinggal, Bayu mau ngebidding duluan atau mempersilakan Hifzullah untuk bidding duluan? Lihat soalnya dulu deh. Sebutkan juara 8 poin bobotnya. Sebutkan juara fase grup A sampai H ya, World Cup 2018. Semua juara grup di fase grup World Cup 2018. Bidding Duluan deh masih. mau bidding berapa? Bidding Tipis-tipis mungkin. Slow nanti boleh dilawan kok. 2? 2. Mau bidding lebih? 2. Nggak mau. Oh, kalau 2, kalau salah mau di rebound atau gimana? Kalau mau berkesempatan menang ya harus 3. Tapi bisa juga sih menunggu rebound. Terserah. Pertanyaannya bisa diulang lagi ya? Bisa. Nanti saya ulang. Juara grup World Cup 2018. Ada 8. Gak apa-apa ribon. Oke, 2 poin. 2 saja. Kalau 2 saja bisa, ini bisa langsung mengunci kemenangan. Tapi kalau 2 dan rebound, Bayu akan comeback stronger. Oke, 30 detik dari sekarang. Juara grup di World Cup 2018 ada 8. 30 detik dari sekarang, Hifzullah. Uruguay sama Belgia. Saya kunci jawabannya? Kunci. Oke. Selamat, Hifzullah memenangkan pertandingan karena jawabannya benar. 5-2. Luar biasa. Wow. Nice game. Apa sih ini? Luar biasa. Hifzullah menang 5-2 dari Bayu Ajianto setelah tadi Belgia dan juga Uruguay. Benar, sisanya ada Spanyol, Prancis, Kroasia, Brazil, Swedia dan Kolombia. Ya sedikit kejutan ternyata ya. Oke, luar biasa.
Hifzullah selamat ya. Selamat sekali lagi Bayu. Thank you. Ya. Still on Tackle Bebas Trivia Tournament. Yes. Terima kasih. Ya, sekarang kita sudah bersama Primanda Fauzi dan juga Mr. Bayor. Ya kan? Gimana? Primanda Fauzi apa? Oji. Panggilannya? Ozi. Lo fans Belanda atau Berkam? Atau? Timnasnya Belanda, kalau klubnya Chelsea. Loh. Biasa kan kalau Belanda ini Berkam nih Arsenal enggak ya? Suka Berkamnya, cuman gak suka Arsenalnya sih. Kenapa gak suka Arsenal? Karena ini ceritanya dulu suka Berkamnya karena golnya di World Cup 98 yang lawan Argentina. Bagus banget tuh. Kalau suka Chelsea-nya karena dulu waktu main bola kertas waktu SD tuh tim-tim yang jago di Serie A tuh udah diambil teman-teman. Nah, gue nyari tuh tim di luar Italia yang paling berasa Itali. Ada Gianfranco Zola. Oh, di era itu. Vialli, Iya. Roberto Di Matteo, ya gitu. Iya. Terus sampai sekarang, meskipun sekarang Masih ada Itali ngampas banget. Chelsea. Dan memang pelatih-pelatih Itali juga berhasil di Chelsea ya. Ya betul. Jadinya ada warna Itali di situ lah ya untuk membawa prestasi. Oke, Mr. Bayor. Ya. Lo itu bukan nama asli dong? Bukan. Nama panggung. Apakah karena lu suka Ade Bayor? Sebenarnya nama asli gue adalah Valde Rahmat, terinspirasi dari pemain sepak bola Piala Dunia 94. Carlos Valde Rahmat? Ya. Carlos Valde Rahmat yang ini? Ya. Rambutnya? Ya. Oh. Bapak gue suka bola, gue diberi nama Valde Rahmat. Jadi ceritanya kenapa gue jadi Mr. Bayor, gue waktu kuliah lagi tren zaman-zaman plesetan, waktu itu gue Valde Bayor dan sekarang biar keren Mr. Bayor. Oh. Kenapa Valde Bayor? Oh, Alde Bayor, Valde Bayor. Seperti itu ceritanya. Valde Rama agak nggak relevan lah ya, Nggak relevan. gitu. Tapi lo ini Deli Serdang nih. Ini Asli sana? gue sebenarnya asli Minang nih, dari temen gue khusus gue bawa ke sini untuk Andi Kocrot. Oh, Andi Kocrot, Andi Arita. Ya. Oh, respect. Di Siti tuh. Ya. Siti suka ngebanter gue juga. Emang gitu ya. Gak apa-apa. It's football ya. Tapi lo aslinya Minang. Asli Semen Minang. Padang. Semen Padang. Peringkat 17 sekarang. Oke. Lo Belanda, kalau lo timnasnya? Timnas gue untuk tahun ini gue berharap Portugal supaya cerita indah ini selesai. Cerita indah apa nih? Ronaldo mengangkat Piala Dunia. Jadi Ronaldo akan menjadi atlet terbaik dan paling berpengaruh sedunia sepanjang masa. Messi? Nomor 2. Wah, Messi nomor 2. Nih. Kayak Arsenal ya. Hah? Waduh, jangan. Musim ini semoga enggak ya. Musim ini semoga enggak. Siap? Siap. Kita akan coin toss. Silakan. Kalian kesepakatan aja. Mau Angka. Hah? Angka? Lo gambar. Oke. Coin toss. Kita lihat yang akan memilih adalah angka. Oke. Berarti di Gue. lo ya. Lo mau menjawab dulu atau dilempar ke manggil apa? Oji. Coba. Oji sama Coba Bayor. Coba main. Main ya. Bayor. Manggil siapa? Bayor. Oke. Oji main. dan Bayor. Bukan nama asli padahal ya. Kan yang bener Valde-nya kan. Bayor ya. Ya, oke. Oji dan Bayor. Oke. Bayor akan memulai pertandingan ini. Inilah dia. Oji melawan Bayor. Oke, pertanyaan pertama. Bek Kolombia Andres Escobar ditembak mati saat kembali ke negaranya, diduga karena dirinya mencetak on goal di Piala Dunia 94. Pertanyaannya, melawan negara apakah Andres Escobar ketika itu? 10 detik dari sekarang. Bek Kolombia Andres Escobar ditembak mati saat kembali ke negaranya ketika sedang meninggalkan sebuah klub malam ya, diduga karena on goal dicetaknya di Piala Dunia 94 saat melawan negara apa? Waktu habis. Jawabannya apa? Meksiko. Jawabannya salah. Silakan kesempatan Ozi untuk bisa mengambil rebound. Bek Kolombia Andres Escobar ditembak mati saat kembali ke negaranya di Kolombia karena on goal dicetaknya di Piala Dunia 94 menghadapi negara USA. Yakin? Oke. Jawabannya USA 1-0 untuk Ozi. Wow, oke. Ini rebound ya. Bola rebound disambar langsung untuk keunggulan Ozi. Selanjutnya, Bayor. Pada perempat final Piala Dunia 2006, Inggris kalah adu penalti dari Portugal. Namun ada insiden di menit ke-62 ketika Wayne Rooney di kartu merah. Pertanyaannya, siapa pemain yang dilanggar oleh Wayne Rooney? 10 detik dari sekarang. Sudah cukup jelas pertanyaannya. Thiago. Perempat final. Hah? Thiago Ya, pemain Portugalnya yaitu Thiago. Ya. Jawabannya salah. Kesempatan untuk Oji kembali rebound. Perempat final Piala Dunia 2006, Inggris kalah di adu penalti menghadapi Portugal. Ada insiden menit 62, Wayne Rooney di kartu merah.
Siapakah pemain yang dilanggar oleh Wayne Rooney? 10 detik untuk berpikir. Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, yakin? Yakin? Ya, saya kunci jawabannya. Dan sayang sekali, jawabannya benar. 2-0 untuk Uzi. Kembali rebound diambil. Apakah ini ada pesta gol ya terjadi? Tapi ada kesempatan lagi-lagi bagi Bayor untuk bisa menipiskan jarak dengan sebuah Piala Dunia yang lebih baru ya, alias 2022. Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe menjadi top skor dengan 8 gol, disusul Lionel Messi yang kata Anda tadi nomor 2 di bawah Ronaldo ya, dengan 7 gol. Pertanyaannya, di bawah Messi ada 2 pemain yang berhasil mencetak 4 gol di Piala Dunia 2022. Sebutkan salah satunya saja. Cody Gakpo. Apakah Anda yakin? Yakin. Saya kunci? Yakin. Oke. Jawabannya salah. Saya ulang, di Piala Dunia 2022 Mbappe berhasil menjadi top skor dengan 8 gol, disusul Messi 7 gol. Di bawah mereka ada 2 pemain yang mencetak 4 gol. Sebutkan salah satunya. 10 detik waktu Anda berpikir. Julian Alvarez. Dan negara? Argentina. Yakin? Insya Allah. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah Olivier Giroud dan Julian Alvarez. Sapu bersih rebound dari Ozzy. Wow. Cody Gakpo 3 gol. Nyaris. Ya, tipis saja. Ada komentar? Kebetulan tahu sih. Kebetulan tahu ya. Bagaimana Mr. Bayor? Comeback leg kedua. Tapi ini masih ada babak pertama belum selesai. Ya, masih ada kesempatan. Dia nggak bisa, Anda bisa rebound. Tenang saja, masih ada pertanyaan yang banyak ya. Oke, sekarang bola di Anda ya. Kalau Anda tidak bisa, Anda bisa rebound. Siap-siap Mr. Bayor. Siap. Pertanyaan. Ada pemain Bulgaria yang mencetak gol di fase grup 16 besar, 8 besar, dan semifinal Piala Dunia 1994. Siapakah dia? Hristo Stoichkov. Siapa? Hristo Stoichkov. Yakin? Yakin. Jawabannya betul. Hristo Stoichkov 4-0. Masih sapu bersih sejauh ini. Pertanyaan kedua. Sebutkan 1 pemain yang tampil di semifinal Piala Dunia 1998 kemudian membawa juara negaranya sendiri untuk juara Piala Dunia sebagai pelatih. Saya ulang. Sebutkan 1 pemain yang tampil di semifinal Piala Dunia 1998 kemudian berhasil membawa negaranya juara dunia sebagai pelatih. 10 detik waktu Anda. Siap-siap Mr. Bayor. Didier Deschamps. Siapa? Didier Deschamps. Jawabannya adalah Didier Deschamps. Ini saya bikin agak tricky. Saya bilang main di semifinal Piala Dunia 98 bukan final. Tapi kan dia main juga di semifinal ya. 98 sebagai kapten dan 20 tahun kemudian dia berhasil menjadi juara sebagai pelatih Le Bleu. 5-0. Pertanyaan ketiga bagi Ozzy. Ya, jangan lupa masih ada bidding juga babak kedua. It's still a game on ya. Tinggal bagaimana Anda sejauh mungkin atau mungkin Anda bisa rebound. Pertanyaan selanjutnya. Saya akan bikin bobotnya mirip dengan yang tadi ya. Ada 2 pemain Argentina di Piala Dunia 2022 dengan kartu kuning terbanyak. Ya, ada pemain, ya 2 pemain dengan kartu kuning terbanyak selama Piala Dunia 2022 dari Argentina. Sebutkan salah satu saja. 10 detik waktu Anda. Bisa berpikir santai saja, take your time. Setelah 1 dari pengoleksi kartu kuning terbanyak, ini udah spesifik banget nih, kartu kuning terbanyak Piala Dunia 2022 Argentina. Waktu habis. Leandro Paredes. Jawabannya salah. Gagal sapu bersih ya. Kesempatan bagi Anda, Mr. Bayor, saya akan ulang. Ada 2 pemain Argentina di Piala Dunia 2022 pengoleksi kartu kuning terbanyak. Sebutkan salah satu saja. 10 detik dari sekarang. Rodrigo De Paul. Jawabannya masuk akal tapi salah. Dia berarti cukup bersih ya. Ini karena Rodrigo De Paul ada kartu kuning tapi tidak sebanyak 2 pemain ini. 2 pemain ini adalah Marcus
Acuna dan Nahuel Molina. Gonzalo Montiel. Montiel. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Ozzy 5-0 atas Mr. Bayor. Oke. Tapi tenang, masih ada bidding ya. Anda belum aman karena Masih present. lebih dari sekali ya tadi ya. Lebih dari 2 kali ada comeback terjadi di bidding ya. Jadi Anda Mr. Bayor masih punya peluang yang sama besar. Siap? Siap. Oke, kita akan mulai Mr. Bayor ya. Yoi. Terlebih dahulu. Anda bisa bidding, saya akan beritahu soalnya terlebih dahulu ya. Soal dengan bobot 8 poin. Wow. Jadi kalau Anda benar, bahkan udah langsung comeback dari pertanyaan pertama ini. 8 poin. Pertanyaan. Dari Piala Dunia 1994 sampai Piala Dunia 2022. Sebutkan nama pemain muda terbaik Piala Dunia. Ada 8 jawaban selama 8 edisi Piala Dunia. Pemain muda terbaik. Anda berani berapa? Dari 1 sampai 8 bit. 4. 4. Yakin? Lock? Lock. 6. Ozzy 6. Dari 8 Anda berani 6 ya. Untuk berpikir 30 detik. 6. Apakah Anda mau outbid? Lanjut. Lanjut? Tidak? 6. Jadi kalau dia tidak ada yang salah, Anda akan mencoba rebound dengan 6 ya. Iya. Oke. Oke, siap? Anda siap? 6 ya. Pemain muda terbaik Piala Dunia dari 94 sampai 2022. Michael Owen. Tahunnya? 98. 2002 itu Ronaldinho 2002. Dan 2006 itu Lukas Podolski 2006. 3 lagi. 2010 itu 10 detik terakhir. 2014 James Rodriguez. 18 Paul Pogba. Ya, satu lagi. Waktu habis. 2024 Enzo Fernandez. 2000 berapa? 22 Enzo Fernandez. 2022. Lock ya. Kita kunci jawabannya. Jawabannya salah. Satu salah saja maka salah ya. Oke, silakan 6 ya Anda. Beserta tahunnya silakan. Kylian Mbappe 2018. James Rodriguez 2014. Lukas Podolski 2006. Enzo Fernandez 2022. Michael Owen 98. Waktu habis. Thomas Muller 2010. Thomas Muller 2010. Oke. Jawabannya Enzo Fernandez 2022. Betul kalian berdua menjawab itu. Kylian Mbappe 2018. Udah dapat 2. Terus Anda tadi menjawab Thomas Muller ya kalau nggak salah. Thomas Muller 2010. Kemudian Anda menjawab Lukas Podolski 2006. Betul 2006 4. Kemudian Anda menjawab Michael Owen 1998 masih betul. 2014 Anda menjawab James Rodriguez. Jawabannya Paul Pogba. Anda salah 1 dari 6. 2014 Yes, kalau Ozzy tadi salah di Paul Pogba ya 2014 dan 2002 itu bukan Ronaldinho, Landon Donovan dari USA. Anda hanya salah 1 saja. Tepuk tangan buat kita semua. Wow, gila, gila. Nyaris comeback ini. Nyaris comeback. pakai Vuvuzela. Itulah dia ya. Itu small margin ya, small margin. Tapi 14 otak kita James Rodriguez ya. Iya. Pasti ternyata Paul Pogba. Tenang, masih ada lagi. Tapi kesempatan masih saya akan berikan untuk Mr. Bayor karena kalian baru gagal. Bobot 9 poin untuk Mr. Bayor pertama ya, untuk bisa menentukan bidding. Sebutkan semua pencetak gol di final Piala Dunia 2006 antara Italia menghadapi Prancis, waktu normal dan adu penalti. Ada 9 orang. 9 orang berhasil menyerangkan bola ke gawang lawan di final Piala Dunia 2006 antara Italia dan Prancis, waktu normal dan adu penalti. 1 sampai 9 untuk mengejar minimal Anda butuh 5 poin. 6. 6. 6, yakin? 6 lock ya? Lock. Oke. Apakah Anda mau outbid? 9. 9. Semuanya. Oke. That's right. Oke. Berarti saya berikan ya. Oke.
Tenang, masih ada satu pertanyaan lagi terakhir. Kita akan lihat. Tapi apakah ini berhasil apa tidak? Salah satu kesempatan, berarti Anda harus jawab 9 ya. Karena ini bid tertinggi. Siap? Siap. Oke. 9 pemain harus betul semua apabila ingin menyapu bersih 9 angka. Silakan. Di waktu normal Zidane, Materazzi. Nama lengkap ya. Zinedine Zidane, Marco Materazzi. Kemudian untuk Perancisnya itu Florent Malouda, Patrick Vieira, 5 lagi. tidak ada Waktu 10 detik. Sisa. Francesco Totti, Luca Toni, Gianluca Zambrotta. Kurang berapa lagi ya? Andrea Pirlo, Fabio Grosso. Oke. Jawabannya salah. Oke, 9 pemain. Nama lengkap, silakan. Zinedine Zidane, Marco Materazzi, Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Florent Malouda, Eric Abidal, 3 lagi. Yuk, 3 lagi, sisa 10 detik. Jawab saja. Thierry Henry, 5 detik lagi, 2 lagi. Sebut saja. Cannavaro, 1 lagi. Zambrotta. Oke. Marco Materazzi betul. Zinedine Zidane betul. Eric Abidal betul. Fabio Grosso betul. Andrea Pirlo betul. Sisanya salah. Tersisa ya Anda juga salah tadi ya. Karena tidak ada Zambrotta, tidak ada Florent Malouda. Malouda enggak ya? Yang mencetak gol sisa 2 ya tadi. Daniel De Rossi dan Alessandro Del Piero. Del Piero ya? Sedangkan di Prancis Sylvain Wiltord dan mau coba? Willy Sagnol. Willy Sagnol. Sayang sekali. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih, sebentar lagi. Ayo. Pressure. Oke, kita akan lihat. Ini ada apinya sih. Oke, kembali ya Mr. Bayor ya. Oke. Ini tipis-tipis loh, kalian sebenarnya bisa kan, tapi kepeleset 2 orang 3 orang aja. Oke. Bobot terakhir 11 poin. Wanyai. Oke, saya rasa siapa yang bisa dapat ini akan memenangkan laga, tapi pasti beban untuk Mr. Bayor karena kalau tidak maka game selesai. Pertanyaan. Sebutkan starting line up Jerman di laga final menghadapi Argentina di Piala Dunia 2014 dari 1 sampai 11, tapi saya akan menyarankan minimal 5 karena kalau enggak ya Anda pasti kalah. 5 ada harapan untuk berlangsung tie breakers untuk pertama kalinya di Tackle Bebas Trivia Turnamen karena kami menyiapkan adu penalti. Apabila skor imbang, tapi Anda bisa saja di outbeat oleh lawan ya. Sekali lagi saya ulang, start line up Jerman di laga final menghadapi Argentina di Piala Dunia 2014. 6. Oke, Ozzy, Anda sanggup berapa? Kalau 6 dia betul, maka Anda akan kalah. Tapi kalau dia salah, ya Anda sudah pasti menang. 7. Oke. Minimal 7. Lepas. Jadi dibiarkan 7. Ya. Apabila dia salah, Anda harus jawab 7 dan itu akan menentukan pertandingan. 7 pemain start line up Jerman di laga final menghadapi Argentina di Piala Dunia 2014. Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thomas Müller, Toni Kroos, Mats Hummels. 2 lagi. Mesut Ozil, 10 detik tersisa untuk satu nama terakhir. Sami Khedira. Oke, Lock, yakin? Lock. Oke. Jawabannya salah. Kesempatan di tangan Anda, Mr. Bayor. 7 poin. Kalau Anda mau lakukan remontada, ya. Saya ulangi sekali lagi, starting line up Jerman di final menghadapi Argentina di Piala Dunia 2014. Saatnya Anda menjawab 7 nama. Yang nama lengkap ya, silakan. Manuel Neuer, Philipp Lahm,
Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Thomas Muller, 2 lagi. Mesut Ozil, 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Sebut. Andre Schürrle. Andre Schürrle. Oke. 7 ya. Lock. Jawabannya. Manuel Neuer. Betul. Bastian Schweinsteiger. Betul. Kaget. Jerome Boateng. Betul. Thomas Muller. Betul. Iya. Ozil ya tadi bilang. Mesut Ozil betul. Yang lainnya salah. Tadi sini sudah disebut Mats Hummels. Ya. Dan Toni Kroos juga betul. Toni Kroos tadi nggak ada yang bilang. Kamu yang bilang ya. Toni Kroos betul. Yang tidak disebut ada 3 nama. Mungkin ini nggak cukup familiar. Tapi satunya itu pasti familiar. Miroslav Klose. Klose gue sebut tadi. Oh ya, lu sebut. Berarti 2 nama yang nggak familiar. Ya mau coba? Christoph Kramer. Bukan Sami Khedira di laga final. Ya. Ada satu lagi. Dia nggak nyebut Schweinsteiger. Iya dia nggak nyebut Schweinsteiger. Maksudnya dia Khedira tuh dia pikir Khedira di tengah. Gue pikir kayak gitu. Ya. Padahal Kramer dan satu lagi back. Mastuber. Benedict Höwedes. Dan skor akhir 5-0. Ozil gol atas Mr. Bayor. Skor 5-0 tapi laganya benar-benar ketat sampai akhir. Tepuk tangan kita semua. Welcome to the round 16 Tackle Bebas Trivia Tournament. This is last match. Jadi guys, perkenalkan gue Waldo Farel Hakim yang akan memimpin laga hari ini antara 2 fans dari Arsenal dan juga Persib Bandung. Tapi mungkin perkenalan diri dulu ya. Mungkin dari Mas yang pakai Persib Bandung nih nomor 7 nih apa nih? Belakangnya apa? Etam. Boleh perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Oke, nama gue Faris. Gue dari Bandung, cuman gue besar di Jakarta. Gue fans Persib dan Manchester United. Fans Persib dan Manchester United. Oke. Ngomongin Manchester United ya kan, sama Liga Inggris sebelah saya di kiri udah tahu saya dengan jersey seperti itu. Tolong perkenalkan diri Anda Mas. Halo. Nama gue Rafli Arza. Ya. Gua fans Arsenal ya, bisa dilihat sekarang kebetulan lagi peringkat 1 dan masih unbeaten sampai podcast ini di tag. Nggak tahu Rabu besok Dari minggu ya. Masa masih unbeaten? Unbeaten di UCL. Boleh ya, boleh. Soalnya kan ini habis seri lawan Atletico. Betul. Ya, tapi gue mau nanya dulu nih sebelum kita lanjut. Kalian nih dukung negara apa sih di Piala Dunia? Kalau lu dulu. Walaupun gue udah tahu sih sebenarnya di apa. Oke. Tergantung kocokan arisan kalau sebenarnya ya. Nggak, tapi kalau gue sebenarnya pengen Inggris juara. It's coming home. Tapi satu pemain Inggris yang lu suka sekarang? Of course, Declan Rice. Declan Rice. Of course, Declan Rice. Best. Terbaik kedua Liga Inggris musim ini. Nomor 1-nya. Bro. 21 assist keren ya. Oke, sekarang gue mau nanya ke Mas Faris. Oke. Karena gue jujur nggak tahu, tapi gue di dalam pikiran gue. Kau coba tebak. Lu kayaknya kalau dilihat-lihat Jerman ya? Enggak ya, bukan ya? Benar. Benar. Gua kalau favorit Jerman. Oh iya. Ikutin dari 2006. Cuman setelah kemarin 2018, 2022 amburadul ya. Dan sekarang kayaknya harapan juga tipis. Jerman apa nih satu pemain yang lu suka nih berarti? Kalau di Jerman sekarang siapa ya? Nggak ada yang istimewa menurut gua, nggak ada yang istimewa. Florian Wirtz juga gimana? Iya. Tapi kalau menurut gua Piala Dunia 2000 juga loh itu. Inggris. Menurut gua Piala Dunia 2026 ini yang menang sih kayaknya Prancis lagi. Oh, Prancis lagi. Oh. Ya. Tapi feeling gue Portugal. Oh, Portugal ya. Enggak. Feeling gue. Gua rasa Ronaldo bakal zong sih. Oh, Skuadnya bagus Portugal. Skuadnya bagus. Tapi kalau Ronaldo egois, nah, tinggal tergantung cedera di babak grup yang mana kan? itu yang ditunggu. Nah, itu dia ngomongin soal egois dan siapa yang bagus, mendingan kita duelin aja di sini. Oke. Di Tackle Bebas Trivia Tournament di last match in the round of 16. Rafli melawan Faris. Pertama, ini ada coin toss. Mungkin dari kalian ada yang mau milih apa? Angka? Gambar. Oke, gue gambar. Oke. Mau bisa gue angka juga? Enggak. Oke, siap ya.
Angka gambar. Let's go. Bob. Kita lihat angka. Oke. Rafli duluan. Rafli duluan. Rafli duluan. Oke, langsung aja daripada lama-lama. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena ini jadi last match in the round 16. Habis itu kita akan lanjut ke quarter final. Let's go. Pertanyaan pertama buat Rafli Arza, aka Pli Foden. Asai. Udah lama banget itu ya. Pertanyaan pertama. Mario Götze jadi pahlawan Jerman di final Piala Dunia 2014. Tapi siapa yang ngasih assist ke Götze di momen tersebut? Satu lagi. Mario Götze jadi pahlawan Jerman di final Piala Dunia 2014. Tapi siapa yang ngasih assist ke Götze di momen tersebut? 10 detik dimulai dari sekarang. Toni Kroos? Kunci jawabannya? Salah kayaknya ya. Oke, ganti Schweinsteiger. Schweinsteiger. Kunci jawabannya? Oke. Jawabannya Rafli Arza mengatakan Bastian Schweinsteiger. Dan jawabannya adalah salah. Langsung aja Faris, saya kasih waktu di 10 detik dimulai dari sekarang. Andreas Schürrle. Andreas Schürrle. Oke, the one and only Die Man Chef. Ya, karena dia di Jerman. Dan jawabannya adalah betul. Andreas Schürrle. Bola rebound diterobos langsung Walter Mane. Faris 1, Rafli Arza 0. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Tenang aja. Aman. Anything can happen in football. Seperti final Piala Dunia 2022, Mbappe yang gagal juara. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Rafli, siap? Siap. Pelatih timnas Uruguay saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Siapakah namanya? Pelatih timnas Uruguay saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Siapakah namanya? 10 detik dimulai dari sekarang. Beli goreng Inggris bukan sih? Waktu habis, cepat. Gak ada. Langsung aja Faris, 10 detik dimulai dari sekarang. Oscar Tabares. Oscar Tabares, kunci. Masih ada waktu. Cukup. Are you sure, bro? Gak ada yang gue kenal lagi. Pelatih Uruguay. Gak ada yang kenal lagi. Oke, siap. Ya, walaupun ada pelatih Leeds itu juga Uruguay. Enggak sih. Ya, enggak. Iya. Bielsa Argentina. Ya, Argentina dia, Bielsa. By the way, Chelsea punya center attack midfielder namanya Oscar dan benar Oscar Tabares 2-0. Givaris Fasa memimpin keunggulan dengan 2 bola rebound. 2-0. Keren. Ladies and gentlemen, 2-0, tapi Rafli Arza masih punya 1 kesempatan. Pertanyaan lagi untuk Anda sebelum akhirnya mungkin jika Anda tidak menjawab di rebound. Oke. Negara yang disingkirkan Jerman pada semifinal Piala Dunia 2002. Ini tadi ada tipe pertanyaan ternyata, sorry ya. Ini yang buat soal, sorry banget karena H-1. Sekali lagi, negara yang disingkirkan Jerman pada semifinal Piala Dunia 2002. 10 detik dimulai dari sekarang. Itali? Habis Itali. Jawaban kunci. Ya. Jawabannya adalah salah. Silakan Faris bisa rebound lagi 10 detik dimulai dari sekarang. Turki, ya. Apakah Jerman menyingkirkan Turki di semifinal 2002 dengan menjadikan Faris 3-0? Tapi jawabannya adalah sorry, es krim Turki tidak bisa menyelamatkan Anda karena jawabannya yang benar adalah Korea Selatan. Itu dia. Skor sementara Faris memimpin 2-0 dan Rafli Arza masih 0, tapi masih di pertanyaan bagi-bagi. Karena Anda sekarang giliran Anda mendapatkan 3 pertanyaan dan kalau salah rebound ke Rafli. Oke, siap? Correct. Langsung aja Faris, pertanyaan pertama untuk Anda. Andreas Iniesta menjadi pahlawan Spanyol di final Piala Dunia 2010. Tapi siapa yang ngasih assist ke Iniesta di momen tersebut? Oke. 10 detik. Cesc Fabregas. Apa? Cesc Fabregas. Oke. Jawabannya adalah betul. Cesc Fabregas 3-0. Masih dipimpin oleh Faris Fasya. Dan Rafli gak dikasih bola rebound sepeser pun. Oke. Langsung aja pertanyaan selanjutnya. Siapa pelatih Australia saat di Piala Dunia 2014? Siapa pelatih Australia saat di Piala Dunia 2014? 10 detik dimulai dari sekarang. Ange Pontesculu. Ada susah lagi itu. Sekali lagi. Itulah Ange ya kalau tulisannya. Okay. Post stage dulu. Ya. Jawabannya adalah
Betul, Ends Postecoglou dengan skor 4-0. Faris masih memimpin. Apakah di sapu bersih di babak ini? Karena bisa jadi pertanyaan disapu bersih oleh Faris. Karena di pertanyaan terakhir langsung aja, negara yang disingkirkan Brazil pada semifinal Piala Dunia 2002 adalah 2002. Negara yang disingkirkan Brazil pada semifinal Piala Dunia 2002 adalah Ya, yang tadi Turki. yang tadi Turki. Pede? Pede. Karena the only pede yang gue tahu adalah Federico Valverde. Tapi dia dengan pede menjawab Turki 5-0. Oh my god, PSG Inter Milan kah ini? 5-0 terjadi. Rafli Arza ada sedikit kata-kata mungkin karena bidding di babak kedua biasanya remontada terjadi. Everything can happen. Everything can happen. Mungkin seperti kata-kata kapten Anda Declan Rice, it's not over. It's not over. It's not over. Yes. Ini udah waktunya majuin David Raya ini. Maju David Raya. Ya, seperti kata Rafli, it's not over yet. Jadi buat kalian yang belum berakhir masih nontonin Tackle Bebas, mendingan subscribe, like, dan juga komen juga di bawah. Langsung aja kita langsung ke babak kedua. Pertanyaan pertama di bidding, bobotnya 6 poin. 6 poin. Kalau lu bisa jawab, lu bisa langsung mimpin. Kemenangan Jerman 8-0 dari Arab Saudi di Piala Dunia 2002 begitu. Udah tadi pencetak golnya kan? Siapa saja pencetak golnya kan? Bentar lagi, sebentar. VAR-nya aktif nih. Sekarang nih. Sebelumnya enggak nih. Tidak jadi keuntungan. Decision is making. Yes, itu udah terjadi tadi. Diganti. Mungkin bisa langsung di-update-nya. Saya langsung bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Babak bidding. Oke, siap ya. Yang kali ini 8 poin. Bobotnya 8 poin. Jadi kalau Anda bisa menjawab 8 poin, langsung memimpin, unggul 3 poin atas Faris. Rafli Arza sudah siap. Dari Piala Dunia 1994 sampai 2022, sebutkan nama pemain terbaik yang ada di Piala Dunia tersebut dari 94 sampai 2022. Dan hanya dikasih waktu 30 detik. Lempar. Ini adalah pemain terbaik di Piala Dunia. Ya. Mau lempar? Lempar. Oke, berarti Anda duluan. Mau nyebut berapa pemain? 5. Ya. Wow. Mengincar double digit dengan 10 poin. 5. Rafli Arza? Ya, take it. Oke, siap. Faris, Anda punya waktu 30 detik. Untuk menyebutkan dari Piala Dunia 1994 sampai 2022, sebutkan nama pemain terbaiknya di setiap edisi Piala Dunia. Oke? 30 detik dimulai dari sekarang. 2002 Oliver Kahn. 2006 Zinedine Zidane Prancis. 2010 Diego Forlan Uruguay. 2018 Luka Modric Kroasia. 2022 Lionel Messi Argentina. Oke, jawabannya tadi adalah Oliver Kahn 2002 benar, Zinedine Zidane 2006, Diego Forlan 2010 benar, Luka Modric 2018. Tapi maaf, Messi itu 2014 dan 2022. 5 poin untuk Faris Pasha. 10-0. Oh my god, ladies and gentlemen, this is humiliation. 10-0. Again, 10-0. Faris again Rafli Arza. 10-0. Anything can happen. Lu bisa ngambil dari 2 pertanyaan dari bidding. Faris Arza, lu memimpin 10-0 mungkin ya. Kalau gabungan nama kita itu. Hah? Gabungan nama lu. Lu gak ada poin. Faris Arza. Oh, Faris Arza. Oke, siap. Sudah siap ya Rafli? Pertanyaan kedua adalah bobotnya 11 poin. Lu bisa mimpin. Enggak, 11 poin yang gue ini dulu. 11 poin. Lu bisa mimpin di laga ini kalau lu bisa benar. Sebutkan starting line up Prancis di laga final melawan Kroasia di Piala Dunia 2018. Sebutkan starting line up-nya saja untuk Prancisnya saja di laga final melawan Kroasia di Piala Dunia 2018. Mau ngambil berapa? Ambil 7. 7? Oh shit, 7.
Lu mau lempar kasih dia, mungkin lu tengil kayak lu gak yakin 7 atau gimana. Feel free bro. Feel free. Oke. Pede. Gua ambil nyebut ya? Iya, mau berapa? 10. Oh, gokil. 10 bro. Bro, ini 20. 20-0. Dari Bandung bro. 20-0. You never sing that though bro. Gimana? Lu bisa 11 di Pli. Lu bisa 11. Starting lineup doang. Oke, take it or leave it ya 11. Oh! Oke, ladies and gentlemen, this is one hell of a match. Rafli Arza baru saja mengatakan 11 poin akan direbut sama dia. Jadi kita lihat 11 line up dari Prancis di final World Cup 2018. 11 pemain ya. Siap. 30 detik dimulai dari sekarang. Kiper Yoris. Terus backnya ada Lucas Hernandez, tengahnya Umtiti, Pavard. Terus maju lagi ke depan ada Pogba, ada Sissoko. Terus ada Griezmann, Coman, Giroud, Mbappe. Kurang 1 ya? Ya. Kurang 1 back Umtiti deh. Umtiti. Tapi Umtiti kayak nggak line up sih tapi kayaknya ya. Oke, masih udah habis waktunya? Oke. Rafli baru saja menyebutkan beberapa nama-nama yang disebutkan. Dan jawabannya adalah salah. Masih ada kesempatan 11 kalau ingin Anda rebut 11 21. 11. Mau berani mau coba? Ya enggak apa, enggak ada minus. Oke. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Kiper Hugo Lloris, back tengah Rafael Varane, Samuel Umtiti. Back kanan Benjamin Pavard, back kirinya Lucas Hernandez. Gelandang tengah Paul Pogba sama N'Golo Kante. 3 depan ada Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe. Strikernya Olivier Giroud. Ladies and gentlemen, this is a humiliation. 20-0. Oh my God, 20-0. One of the record in tackle bebas trivia tournament history. 20-0 dan masih menyisakan 21 bahkan. Lebih banyak trofi dibanding Manchester United dan Liverpool. 21. Ini rekor dan masih menyisakan 1 pertanyaan lagi. Oh, satu lagi. Ada 1 pertanyaan. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan hiburan. Pertanyaan lagi. Pertanyaan hiburan. Double or nothing? Double or nothing? Enggak. Oke. Pertanyaan terakhir gimana? Gimana? Tetap harus main? Mau main? Lanjut gimana? Fair. Gua fair aja maksudnya. Kita ciptakan rekor di sini. Waduh. Para penonton sekian, saya ingin sekali melanjutkan pertandingan ini, namun sepertinya sudah ada bendera putih dan tisu dilemparkan ke dalam ring match. Dan sudah kami nyatakan bahwasannya Gifaris Fasya memenangkan pertandingan di round 16 last match 21-0 mengalahkan Rafli Arza. Silakan untuk Faris, mungkin lo bisa mengatakan beberapa kata. Beberapa kata mungkin untuk para penonton atau mungkin peserta lainnya, kayak gua tunggu lo semua gitu atau gimana? Oh enggak ya. Inilah keuntungan main terakhir ya. Ya, udah tahu semua formulanya. Bener. Alhamdulillah pertanyaan terakhir tadi belajar dulu ya di sini. Ya, itulah Rafli, mau ada kata-kata terakhir atau enggak? Dalam setiap pertandingan pasti ada match-match seperti ini. Oh iya, ya makanya menciptakan sejarah. Menciptakan sejarah aja. Ya, benar. Karena untuk menjadi yang terbaik sulit, menjadi yang terburuk tidak masalah. Jangan hopeless dong. Itu dia kata-kata menjadi terbaik sulit, tapi menjadi terbaik Ya, masalah. tapi keren, respect. Cuma salah satu berarti kan dari semua soal. Cuma salah satu. Dan juga itu seperti kata-kata Rafli tadi, menjadi terbaik itu sulit, tapi yang gak sulit adalah kalau kalian tetap support Tackle Bebas dengan like, comment, dan subscribe. Dan see you in another quarter final trivia turnamen Tackle Bebas. Thank you semuanya. Dadah.